Ada pelatihannya itu bisa dari memang rutin Bu. Ngurus Memang ada apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kelompok misalnya. Teman-teman, hari ini Hidroponik Bengkulu kedatangan tamu dari penyuluh pertanian Kota Bengkulu. Sebenarnya bukan Namanya karena bukan. Bang Seandainya enggak juga. Kalau saya tahu, saya mampir. Diapari Harahap, Sarjana Pertanian. Nah, beliau membimbing pertanian di Kota Bengkulu, terutama yang terkait dengan hidroponik. Nah, kita lahan Taman Hidroponik Bengkulu masih ada beberapa yang harus kita konsultasikan kepada beliau, juga barangkali kepentingannya untuk teman-teman semuanya penonton Android TV Bengkulu. Ini tanamannya sudah mulai naik, yaitu tanaman kangkung, tetapi ada kendala. Bukan kendala sih, sebenarnya kita sudah tahu apa masalahnya ini, tetapi karena kita adalah lahan edukasi, jadi kita membutuhkan pendapat dari ahlinya. Kita nanti akan bincang-bincang dengan beliau bagaimana mengatasi dan apa masalah dari tanaman yang daunnya menguning seperti ini. Nah, ini tanaman kangkungnya mengalami penguningan pada daun. Nah, nanti akan kita tanyakan kepada Bang Ucok, panggilan dari Bang Diapari Harahap ini. Nanti akan kita tanyakan, karena ini semua kita gunakan bagaimana ketika teman-teman mengalami masalah seperti ini, kita bisa berbagi informasi. Biasanya kangkung kuning itu kita lihat dulu kondisi itunya kan, apakah dia kurang sinar matahari, itu bisa jadi, apakah kurang nutrisi, bisa jadi. Makanya kita cek dulu, kita cek dulu ppm-nya berapa, main di berapa dia kan. Nah, udah itu penyinaran, apakah cukup, apakah kurang, gitu. Itu bisa banyak faktor lah penyebab yang kuning itu. Nah, tapi kalau saya lihat ini di nutrisinya kayaknya kurang. Tadi udah kita cek kan, dia ada di 400-an. Nah, 400-an. Kalau posisi kayak gini paling enggak dia ini udah minimal 800 lah dia ini kan. Atau bagusnya 1000 ppm-nya. Iya, umur 1 minggu. 1 minggu kan udah kalau kangkung kan udah mulai remaja dia. Kalau kangkung nggak lama di instalasi, 2 minggu kan udah panen. Jadi paling enggak kita masuk itu aja paling enggak 800 lah atau 600 minimal itu ppm-nya. Nah, kalau udah seminggu itu paling enggak 1000. Ya, dia itu memang daun baru yang kuning, tapi karena dia kurang nutrisi, jadi pertumbuhannya kuning. Nah, gitu. Kalau nutrisinya cukup, dia keluar daun baru, tumbuhnya hijau, dia segar dia. Nah, kalau pemberian nutrisi itu tergantung dengan ember yang kita pakai atau tendon. Semakin besar ember yang kita pakai, semakin jarang kita nambah air atau nambah nutrisi. Lagian juga kan kita bisa cek setiap hari kan pakai TDS itu ppm-nya.
Nah, itu kan bisa juga dia pengaruh cuaca atau hujan, bisa juga ppm-nya kan turun. Nah, makanya kita cek. Kalau kurang, kita tambah. Nah, gitu. Jadi nggak bisa berapa kali sehari, bukan gitu teorinya. Kondisi di lapangan, karena itu sangat berpengaruh dengan ember yang kita pakai atau tendon yang kita pakai dan cuaca gitu. Pokoknya kita harus sering-sering ngecek ppm. Kalau sinar matahari kayak di sini full, bagus di sini. Kayaknya ya, soalnya ini juga kan bagus dia yang ini kan. Kalau dia kurang sinar, dia biasanya kutilang, kurus tinggi langsing. Kalau kurang sinar dia tangkainya kecil, daunnya kecil. Itu air baku juga bisa berpengaruh. Air baku itu air yang kita gunakan. Nah, sebelum kita kasih nutrisi itu air baku namanya itu. Itu bisa kita cek berapa ppm-nya gitu. Nah, semakin kecil itu semakin bagus. Nah, kalau ppm itu air baku tinggi, itu semakin tidak bagus. Ini air apa ini? Pakai air sumur bor kan. Nah, nanti bisa coba kita cek dulu air bakunya berapa kan gitu. Bapak itu kemarin berapa ppm-nya air bakunya? Di bawah 100 enggak? Enggak, itu pH, ppm-nya, ppm. Masih murni kan, Pak? Iya, waktu masih murni belum 140. ppm-nya. Ya. Berarti itu tinggi air bakunya. Kalau 240. Iya, berarti kan sudah ada mengandung unsur-unsur ya, cuma kita nggak tahu kan, itu harus uji lab. Berarti kan K2 itu udah ada 240 di situ, cuma kita nggak tahu apa unsurnya. Nah, jadi kalau semakin kecil, dia kan air itu semakin bersih, semakin tidak ini. Iya, karena banyak campurannya Bu, cuma campurannya kita nggak tahu apa kan. Nah, kalau di tempat kita di Bentiring, air PDM aja nggak nyampe 100 ppm-nya. Itu sekitar 75. Coba dicek dulu dia itunya ppm-nya berapa. Air aslinya dan. Air aslinya sebelum ditambah nutrisi. Itu air baku namanya. Semakin kecil semakin bagus. Tinggi kan Bu, kalau masih di atas 100. Memang masih bisa kita pakai untuk hidroponik, memang masih. 201 ini Pak. Ini udah dipendap ya, ini air pendapan. Tapi kan belum dikasih nutrisi sama sekali kan? Belum. Nah, berarti ini air bakunya. 195. Tapi Jadi, ini udah air pendapan. iya. Apalagi kalau air Berarti ember itu, Ibu, ini. ppm-nya tinggi. Tapi masih bisa sih kita pakai untuk hidroponik, masih bisa. Masih. Ya, cuman kurang bagus. Karena sudah ada campuran lain yang situ. Misal itu mau kita naikkan 1000, itu udah 200 lah taruh. Berarti kan cuma 800 lagi yang mau kita naikkan. Iya kan? Nah, karena yang 200 kita nggak tahu unsurnya apa. Nah, kalau dia di bawah 100, kita mau naikkan 1000, berarti kan masih ada 900-an yang mau kita naikkan. Udah jelas unsurnya. ABMI kan, yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini kan nggak tahu apakah besi nanti di air itu kan kita nggak tahu. Harus uji lab dia. Makanya kalau hidroponik ini, kalau dia sudah skala bisnis, air baku tuh ngecek. Biasanya kalau memang ini dipakai RO. RO tuh. Itu kan maksud ke skala bisnis. Kalau kita ini kan masih skala pekarangan lah istilahnya kan. Jadi ini masih bisa lah kita pakai. Bisa, kalau bisa masih. Kalau udah di atas 400, udah tuh. Udah berat tuh. 201 ini kalau air seperti itu. Gitu. Kalau yang langsung. Ya, yang bagusnya Ya. berapa ppm-nya Pak? Kalau Semakin kecil semakin bagus Bu. semakin kecil semakin bagus. Iya, makanya Ibu kalau mau ini, Ibu tampung aja air hujan. Iya, air AC itu bagus, ppm-nya itu rendah. Untuk air hujan itu Iya, bagus ya. air hujan bagus. ppm-nya ini kecil. Nah, atau tetesan AC. Oh, yang Berapa? 143. Itu karena drum mungkin kan? Ya, drum itu karena udah ada karat. Karat. Nah, pakai tong biru tuh nah. Ya, tong biru atau di bak semen. Nah, kalau Ibu untuk ini menetralisir itu, Ibu tampung air hujan atau tetesan AC. Nah, itu Pak Junaidi beserta Ibu Junaidi berbincang-bincang konsultasi dengan Bang Ucok untuk bagaimana agar tanaman hidroponik ini berjalan dengan baik dan juga bisa berbagi informasi kepada teman-teman semuanya. Ada pelatihannya itu bisa dari mungkin Bu. Urus apain lagi?